Sadai lebih dari pemenang. Buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel kami, jangan lupa klik subscribe, klik lonceng, like, dan komen ya, supaya channel kami semakin berkembang dan banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
rindu akan cintamu, siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cintaku bersemi di hati. Oh Yesus kekasihku, hanya Kau, namamu kan melukis di hatiku, seumur hidupku hanya bagimu Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau, namamu kan kulukis di hatiku, seumur hidupku hanya bagimu Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Ku mau setia, setia selamanya. Ku mau setia, setia selamanya. Terima kasih. Ini pujian mungkin tidak sempurna, tapi kita anggap itu semua sempurna. Segala pujian hormat kemuliaan ada bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kasih karunia Tuhan. Supaya kami berikan kemuliaan Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan dan mensucikan keputusan persembahan kami. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 9. Perikop dari firman ini judulnya adalah keadaan manusia pada akhir zaman. Tema firman Tuhan buat kita malam ini adalah, adakah kasihmu tawar? Amin. Tidak. Firman Tuhan ini dikatakan inilah keadaan akhir zaman. Jadi tidak salah kalau Tuhan izinkan stay at home. Karena Tuhan lihat keadaan manusia pada akhir zaman ada di kalangan umat Tuhan. Kita berbicara tentang umat Tuhan. Kita tidak punya wewenang untuk berbicara tentang orang di luar Tuhan sana. Jadi kita saja. Terbukti gereja semua ditutup, ya kan? Tentu ada maksud dan rencana Tuhan mengapa Tuhan izinkan. Bukan Tuhan yang membuat keadaan selama ini di mana semua tempat ibadah ditutup termasuk gereja. Tapi Tuhan mengizinkan. Ada banyak orang mengatakan Tuhan memberi dia pencobaan. Enggak, Tuhan tidak pernah memberi pencobaan. Tapi Tuhan mengizinkan. Karena apa? Karena di balik itu ada rencana Tuhan. Jadi kenapa Tuhan izinkan stay at home, ibadah di rumah? Karena ada rencana Tuhan. Mana dikatakan di firman Tuhan ini keadaan manusia pada akhir zaman ya seperti itu. Apa keadaan umat Tuhan di akhir zaman ini? Yang pertama adalah dikatakan di firman Tuhan ini di ayat 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Jadi Tuhan melihat manusia mencintai dirinya sendiri, mengasihi dirinya sendiri. Ada satu yang lagi baru saya layani, seorang ibu yang begitu mengasihani diri sendiri. Dia begitu penat, banyak persoalan yang dihadapi. Kerjanya menangis, dan menangis saja. Ketika dia ingat nasibnya, dia ingat apa yang dia alami, dia nangis dan nangis terus. Dia mengira itu adalah cara terbaik. Dia mengira kalau itu adalah
sesuatu yang baik dia lakukan, menyatakan bahwa dirinya benar. Tidak ada unsur kesalahan dalam dirinya. Mengapa masalah itu bisa dia alami sehingga dia menangis dan menangis? Saya katakan itu adalah roh mengasihani diri sendiri. Dan roh mengasihani diri sendiri itu tentunya bukan dari Tuhan. Iblis yang tawarkan. Iblis langsung kompor-komporin dia. Iblis berkata, ya kasihan ya kamu ya. Ya kamu ini nasibnya malang ya. Oh iya, kenapa anakmu gak mengasihi kamu ya. Oh iya, kenapa keuanganmu seperti itu ya. Oh, semua ditaburkan oleh iblis. Sehingga apa? Dia akhirnya meratapi nasib, menetes air mata, mau pagi, siang, malam, menangis terus. Kenapa? Mengasihani dirinya sendiri. Nah, dikatakan di firman Tuhan, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Dan ketika roh mengasihani diri datang, ditaburkan oleh iblis, akhirnya apa yang terjadi? Manusia menganggap bahwa Tuhan tidak mampu menolong dia. Tuhan tidak mampu menyelesaikan masalahnya. Sehingga dia menjadi, dikatakan di ayat 2, menjadi hamba uang. Artinya dia akan menghalalkan segala cara untuk menyelesaikan masalahnya. Bukan malah mencari Tuhan. Mereka akan menjadi apa katanya? Akan menjadi pembual, pembohong. Mereka akan menjadi orang pemfitnah, pemberontak pada orang tua. Ini bahaya. Kalau roh mencintai diri sendiri, mengasihi diri sendiri muncul, semua yang baik pun nanti kita akan anggap jelek. Apalagi ada yang jelek, kita akan anggap lebih jelek lagi. Jadi ini yang ditaburkan oleh iblis di akhir-akhir zaman ini. Ya, kita pun umat Tuhan jangan santai-santai saja. Karena yang bentuknya roh mengasihani diri sendiri itu tidak terlihat oleh mata. Dan dia mempengaruhi itu dari dalam. Apalagi teknologi sekarang. Teknologi pun bisa memberikan pengaruh dampak yang buruk. Bukan hanya untuk anak-anak, bahkan orang tua. Sehingga nanti apa? Kasihnya terhadap Tuhan tawar. Kasihnya terhadap orang tua tawar. Yang muncul adalah mencintai diri sendiri, mengasihi diri sendiri. Jadi, saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita mendapat sesuatu yang tidak nyaman, contoh, ketika mungkin kita dicaci maki, kita kecewa, kita menangis, dan kita mengatakan aku tidak pantas diperlakukan begitu, itu kita sudah mengasihani diri sendiri. Yang Tuhan mau apa yang kita lakukan? Mengucap syukur. Ketika kita meratapi, ampun kok tega ya dia memperlakukan aku seperti itu sudah setitik roh mengasihani diri sendiri muncul dalam diri kita. Seperti Yesus yang Yesus lakukan, dia dihina, diolok, dicaci maki, bahkan diludahi, sampai orang-orang di sekitarnya, bahkan murid-muridnya gregetan lihat dia. Ayo dong guru, bela dirimu gitu. Hanya gak dituliskan di Alkitab. Sebenarnya para murid-murid pengikutnya gregetan. Bela dirimu dong, kamu tidak salah. Tapi Yesus tetap diam saja. Dia tidak membela diri. Mungkin kalau Yesus membela diri, tidak ada kayu salib. Amin. Tapi karena Yesus tidak bela diri, dia tidak mengasihani dirinya, tapi dia lebih mengasihi kita. Amin. Sehingga dia rela naik ke kayu salib, dipakukan di kayu salib, darahnya tercurah. Nah, Yesus mau kita meneladani itu. Jangan sampai roh mengasihani diri sendiri masuk di dalam diri umat Tuhan, sehingga nanti akan menjadi orang-orang yang hanya melihat ke dirinya, tidak melihat ke orang lain. Jadi orang-orang di akhir zaman ini akan menjadi orang-orang yang mencintai diri sendiri, mengasihi diri sendiri. Anak cucu dari mencintai, mengasihi diri sendiri itu jelek sekali, seperti yang tadi. Salah satunya memberontak kepada orang tua, pembual, pembohong, sombong, dan yang lainnya. Itu sifat anak cucu dari mengasihani diri sendiri. Yang kedua dikatakan di firman Tuhan ini, kita lihat di ayat berikutnya dikatakan, ayat 5 dikatakan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan. Jauhilah mereka itu. Jadi akhir zaman ini akan muncul sifat yang kedua. Kalau tadi yang pertama adalah mencintai
diri sendiri. Roh mengasihani diri sendiri ditaburkan iblis di tengah-tengah umat Tuhan. Yang kedua adalah memiliki sifat apa? Ibadah yang lahiriah. Secara lahiriah mereka beribadah. Artinya ibadahnya hanya formalitas. Ibadahnya hanya rutinitas. Ibadahnya merupakan ibadah-ibadah yang kasat mata, sehingga tidak sampai kepada batiniah. Hanya yang lahiriah saja. Tidak mengandung kuasa kekekalan. Ya, yang penting ya hari Minggu ke gereja. Di gereja nanti mau ngapain ya terserah. Duduk sambil main HP ya tidak masalah. Saya mau datang ke gereja atau tidak. Di gereja kalau saya mau dengar firman atau tidak. Saya mau nyanyi atau tidak, itu tidak penting. Bahkan saya beberapa kali lihat anak-anak Tuhan di gereja habis tugas pelayanannya, contoh sebagai kolektan misalnya, atau penerima tamu, sudah ambil posisi di depan pintu gereja, duduk ngerumpi. Bahkan kadang ambil air minum, ambil makanan, ngemil, tidak mengikuti ibadah. Nah, kenapa? Ibadahnya hanya lahiriah saja. Nggak ada penghargaan lagi terhadap ibadah. Yang penting hari Minggu ibadah, titik, itu saja. Ibadahnya ada hadirat Tuhan atau tidak penting. Ibadahnya ini mengandung kekekalan, masuk dalam hadirat Tuhan atau tidak penting. Kalau kita mau merindukan gaya ibadah zaman dulu yang betul-betul kusuk, itu sangat jarang ditemukan zaman sekarang ini. Saya dari dulu itu kalau ibadah, saya apalagi kalau lagi masuk dalam penyembahan atau lagu pujiannya yang berupa penyembahan atau masuk dalam penyembahan, saya paling tidak suka kalau ada yang sentuh saya. Kalau bisa saya jangan ada yang sentuh. Kalau lagu puji-pujian mungkin kesentuh juga nggak masalah ya. Kayak tadi lagu apa pujian pertama yang berkuasa di bumi di surga, kalau itu sambil salaman pun tidak masalah, ya kan? Sambil tos pun berkuasa gitu, nggak masalah. Tapi kalau masuk dalam penjamahan, Rohmu yang hidup penuhiku, kita lagi kusuk banget, tiba-tiba ada orang lewat mau duduk di depan kita, tangan kita ini kesentuh, akhirnya apa? Kembali ke kedagingan, gitu. Padahal kita tadi seperti sudah ada di surga menyembah Tuhan. Nah ini terganggu akhirnya. Orang-orang yang ibadahnya lahiriah itu tidak penting buat dia. Bahkan bisa seperti ini dia. Rohmu yang hidup penuhiku. Terus ambil lagi apa? Mengalir dalamku, ku buka hati. Nah bisa. Kenapa? Yang penting ada di tempat ibadah. Yang penting beribadah. Tapi ibadah yang Tuhan inginkan adalah ibadah yang batiniah. Ini sampai masuk begitu dalam hadirat Tuhan. Sehingga ibadahnya mengandung kekekalan. Maka Tuhan katakan, berikan persembahan kepada Tuhan. Apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus. Hidup artinya suasananya tidak mati. Suasana hati kita hidup. Suasana di tempat ibadah hidup. Dan kudus. Kudus artinya fokus sama Tuhan. Tidak terpecah belah pikirannya. Tidak kemana-mana pikirannya. Fokus sama Tuhan. Karena kita sudah ambil komitmen datang ke tempat ibadah. Berarti kita punya kesempatan untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita harusnya berkomitmen untuk betul-betul berhasil masuk dalam hadirat Tuhan. Namun saudara yang dikasih Tuhan, di akhir zaman akan jarang ditemukan ibadah yang batiniah, yaitu ibadah yang mengandung kekekalan. Tapi kebanyakan umat Tuhan terlalu pede, terlalu percaya diri, seolah-olah kalau setiap ibadah itu pasti ibadah yang mengandung kekekalan. Padahal mereka tanpa
masuk kategori ibadah yang lahiriah. Yang ketiga adalah keadaan akhir zaman yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Karena apa mereka tidak mengenal kebenaran? Karena mereka menentang kebenaran, menentang hamba Tuhan. Itulah keadaan di akhir zaman, di mana hamba Tuhan yang benar itu yang akan ditentang, di mana ada kebenaran itu yang akan dihindari. Umat Tuhan akan senang dengan firman Tuhan yang dikatakan di firman Tuhan, akan lebih senang mendengar cerita tahayul, cerita dongeng. Tahayul dalam bentuk apa? Tahayul yang dirohanikan, dongeng yang dirohanikan. Bagaimana telinga orang yang bukan murid, pasti kesenangannya adalah dongeng, cerita tahayul, cerita lucu-lucu. Jadi ada banyak pengajar-pengajar yang termasuk supaya diberkati Tuhan para umat Tuhan, hamba Tuhan sekalipun. Ada banyak hamba Tuhan cari buku lucu-lucu yang bisa dijadikan ilustrasi dalam menyampaikan firman Tuhan, supaya umat tertawa-tawa, tercekik-kikik, senang. Supaya besok-besok hamba Tuhan ini diundang lagi karena banyak lucu-lucunya. Tidak laku di kerajaan sorga yang seperti itu. Kerajaan sorga sedang menantikan umat Tuhan yang mendengarkan berita pertobatan. Artinya sampaikan hal-hal yang keras dan tegas supaya umat Tuhan semuanya segera diselamatkan dan ada bersama dengan Tuhan di sorga. Kalau hanya dinina-bawakan dengan cerita dongeng lucu-lucu, umat Tuhan nanti kebanyakan ketinggalan, tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Namun yang sekarang yang ada adalah dikatakan di firman Tuhan yang ada di akhir zaman ini. Firman Tuhan tadi yang mengatakan ayat 7, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Mengapa tidak mengenal kebenaran? Karena yang didengar setiap hari lucu-lucu. Di situ disampaikan lucu-lucu, tertawa. Tiba-tiba minggu depannya muncul hamba Tuhan menyampaikan berita pertobatan, langsung apa? Menolak, berontak. Rasa berontaknya bisa berakibat macam-macam. Akibatnya satu, jadi ngantuk karena biasa dengarnya lucu-lucu. Atau enggak, akibatnya lain apa? Keluar masuk kamar mandi atau toilet. Akibatnya yang lain lagi apa? Kapok. Minggu depannya tidak mau datang karena firmannya keras. Firmannya suruh bertobat. Kalau bertobat tunggu dulu, masih enak hal-hal yang duniawi. Itu yang terjadi. Maka Tuhan izinkan virus corona datang supaya gereja tutup. Kata Tuhan, hai para hamba-hamba Tuhan, engkau tidak benar dalam menyampaikan firman Tuhan. Umatku biar kembali ke rumah, aku yang menyampaikan firman kepada mereka. Amin. Siapa yang mendengar firman di rumah? Umat Tuhan yang mencari hadirat Tuhan. Amin. Ketika gereja ditutup, tempat ibadah ditutup, masih banyak nggak umat Tuhan yang mencari hadirat Tuhan? Masih. Banyak nggak yang tidak mencari hadirat Tuhan? Banyak. Selama berbulan-bulan gereja tidak ke gereja, ada banyak umat Tuhan sama sekali di rumah pun tidak beribadah. Tetapi di antara umat Tuhan yang masih mencari hadirat Tuhan beribadah di rumah, kepada orang-orang seperti itu, kepada keluarga-keluarga seperti itulah Tuhan menyampaikan isi hatinya. Amin. Kata Tuhan, para hamba Tuhan banyak yang bohong, para hamba Tuhan banyak yang gak becus. Jadi aku sendiri yang berbicara kepada umatku. Oleh sebab itu umatku stay at home. Amin. Amin. Karena Tuhan berkata, aku tidak tinggal di gedung buatan manusia, rumah buatan manusia. Aku mau tinggal di rumah buatan tanganku sendiri. Siapa buatan tangan Tuhan? Kitalah umat Tuhan buatan tangan Tuhan. Jadi kita adalah rumahnya Tuhan. Jadi para rumahnya Tuhan.
kalau mau mencari hadirat Tuhan akan menemukan Tuhan. Sehingga saudaraku yang dikasih Tuhan, keadaan akhir zaman yang seperti ini, yaitu banyak orang yang hanya senang belajar tapi tidak mengenal kebenaran karena lebih suka tahayul, dongeng, hal-hal yang lucu, yang enak didengar telinga. Hanya itu yang dicari oleh manusia zaman sekarang. Makanya Tuhan bertanya buat kita malam ini. Tuhan katakan, adakah kasihmu tawar? Kalau kasihnya tawar, pasti dia mencintai diri sendiri. Yang kedua, orang yang sudah tawar kasihnya terhadap Tuhan, pasti ibadahnya jenisnya yang lahiriah. Orang yang sudah tawar kasihnya, maka apa yang terjadi? Dia akan lebih senang mendengar dongeng tahayul daripada mendengar kebenaran. Mungkin dia banyak belajar firman Tuhan, ikuti berbagai ibadah, tapi dia pilih ibadah yang menyenangkan telinganya, yang menyenangkan hatinya. Dia katakan, aku ibadah di tempat A, di tempat B, di tempat C. Tapi dia cari tempat ibadah yang sesuai dengan keinginannya, bukan kebutuhannya. Kebutuhan setiap kita sama. Kebutuhan rohani kita sama. Itu kebutuhan akan kebenaran. Tapi keinginan kita beda. Ada yang memang keinginannya keinginan seorang murid-murid Kristus, yaitu apa? Mencari kebenaran. Tetapi ada orang Kristen yang jenisnya hanya sekedar pengikut Kristus, bukan murid Kristus. Keinginannya adalah hal-hal yang menyenangkan dirinya sendiri, walaupun tidak sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau kebutuhan kita adalah sama, yaitu kebenaran yang bisa membawa kita kepada kerajaan surga, tetapi keinginan setiap orang berbeda. Baiklah, keinginan kita yang ada di sini adalah mencari kebenaran. Amin. Apa yang dilakukan orang-orang yang seperti itu? Kita lihat di firman Tuhan, Ulangan 6 ayat 1 sampai 5. Saya bacakan buat kita. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Dan dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini intinya di ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Jadi pertanyaan lagi kepada kita, adakah kasihmu sudah tawar? Tidak. Kalau kasihmu tidak tawar, pasti engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Dan itu kalau di Markus dikatakan lagi satu lagi dengan segenap akal budi. Jadi jiwa kita ikut menyembah Tuhan, hati kita ikut menyembah Tuhan, roh kita ikut menyembah Tuhan, kekuatan kita sepenuhnya kita persembahkan menyembah Tuhan. Bahkan akal pikiran kita, di akal pikiran ada apa? Ada etika, ada tata cara ibadah yang benar. Itu yang kita persembahkan buat Tuhan. Dan kalau itu masih ada dalam diri kita, berarti kasih kita kepada Tuhan tidak akan pernah tawar. Amin. Puji Tuhan. Berarti tidak ada yang ngantuk, jawabannya mantap. Kalau dunia mencintai diri sendiri dan ibadahnya ibadah lahiriah dan tidak mencari kebenaran lagi, tetapi mencari hal-hal yang menyenangkan diri sendiri, maka dunia tawar kasih terhadap Tuhan, dan tipe-tipe seperti itu tidak akan bisa berdiri teguh. Amin. Tapi kita yang tetap kasihnya,
betul-betul agape dengan Tuhan, dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi mencintai Tuhan. Pasti yang diutamakan adalah mencari Tuhan. Dan orang-orang seperti itu, walau keadaan sesukar apapun, tetap akan berdiri teguh di dalam Tuhan. Amin. Di mana Tuhan ada, pasti dia mencari Tuhan yang memberikan dia ajaran kebenaran. Ini akhir zaman. Mungkin kalau dulu kita jenuh mendengar, bosan mendengar hamba Tuhan mengatakan Tuhan mau datang, Tuhan mau datang. Tapi ini benar-benar saya katakan kepada kita, memang Tuhan sudah mau datang. Amin. Siapa yang mau beribadah, datang beribadah. Yang tidak mau, no problem. Amin. Nggak ada lagi sistem memujuk-mujuk sekarang. Yuk datang beribadah, yuk cari Tuhan, yuk yang untung bukan saya. Amin. Sekarang masa penyaringan. Di antara yang baik dipilih yang terbaik. Maka Tuhan berkata kepada kita, firman Tuhan yang mengatakan, yang terbelakang nanti bisa terdepan. Pilih mana? Terdepan. Tetap terdepan. Amin. Yes. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Sekali terdepan tetap terdepan. Amin. Diadakan penyaringan tetap menang. Amin. Tidak peduli mau berapa orang ibadah, yang penting siapa hadir? Tuhan hadir. You tidak hadir tidak persoalan, tapi Tuhan hadir. Amin. Kalau sekiranya hanya 100 orang yang masuk surga, kita ada di situ bersama keluarga kita. Haleluya. Amin. Amin. Lakukan seperti yang dilakukan oleh Yosua. Dia berkata, aku dan seisi rumahku, aku dan keluargaku, kami hanya menyembah Yesus dengan setia sampai Tuhan datang yang tiba kali. Amin. Kita juga seperti itu. Jangan lihat keadaan, mungkin kantongmu kosong, tapi no problem. Tuhan tidak minta uangmu. Amin. Tuhan minta hatimu datang pada Tuhan. Amin. Jadi jangan terpengaruh oleh keadaan. Jadi jangan mencari Tuhan sesuai kebutuhan. Dan juga jangan mencari Tuhan tergantung mood. Ya, jadi nggak ada istilah mood-moodan. Amin. Karena mencari Tuhan mengandung kekekalan. Amin. Iya. Kalau mau main ke rumah teman, tunggu mood dulu. Aku nggak mood ke rumahnya, ya udah nggak pergi. Dan kalau mencari Tuhan tidak ada istilah mood atau tidak mood. Amin. Ya. Berarti kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kalau di akhir-akhir zaman ini banyak umat Tuhan yang sudah tawar kasihnya terhadap Tuhan, sehingga mereka mencintai diri sendiri, sehingga mereka ibadahnya tanpa disadari sudah bergeser dari ibadah yang batiniah menjadi ibadah yang lahiriah. Dan juga yang tadinya mereka mau mencari kebenaran, tapi akhir zaman ini keadaan ini yang sulit ini membuat mereka tidak lagi suka mencari kebenaran, tapi mencari sesuatu yang menyenangkan dirinya, menyenangkan telinganya. Mungkin kata-kata pujian, kata dongeng, kata lucu-lucu itu yang mereka cari. Tapi bukan lagi mencari kebenaran. Itu yang menunjukkan bahwa keadaan hidup mereka adalah orang-orang yang sudah tawar kasihnya terhadap Tuhan. Tetapi tentunya kita yang ada di sini bukanlah orang-orang yang kasihnya tawar. Amin. Tuhan bertanya, apakah kasihmu sudah tawar? Kalau begitu, katakan sesuatu untuk Tuhan. Aku mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Tuhan Yesus, inilah yang menjadi kerinduan hati kami, menyenangkan hatimu. Selama ini kami masih kurang menyenangkan hatimu, ampuni kami. Kali mulai malam ini kami berkomitmen, kami akan mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami, dan dengan segenap akal budi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sucikan kuduskan ibadah yang keberkatan ini menjadi rupa yang berbuah yang menyenangkan hatimu. Umat Tuhan, Tuhanlah dengan berkat dari Tuhan, Tuhan mengarahkan tangannya untuk memberkati engkau. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi engkau. Amin. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Amin. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera, memberikan engkau sukacita, memberikan engkau kuasa untuk jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Sehingga apa yang dikerjakan tanganmu berhasil. Tuhan akan menuntun langkahmu di dalam nama Yesus.
Setiap engkau melangkah di situ ada berkat Tuhan tersebut. Kebajikan, kemurahan itu yang mengikuti engkau. Sebab kasih sayang Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau dan keluargamu. Dari malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Yesus, terimalah berkat Tuhan dengan iman. Sama-sama